Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Meli, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 213 Hutarim Baru, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama saya sebagai guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, setiap kali pembelajaran yang saya lakukan, itu semua berpusat kepada guru. Dan guru lebih aktif dibanding dengan siswanya. Yang kedua, sebagai guru, saya harus mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa secara klasikal dengan metode ceramah dan latihan soal. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan setiap hari hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan yang saya miliki kepada siswa saya dengan menggunakan metode ceramah dan diakhiri dengan memberikan latihan-latihan soal kepada siswa saya. Yang ketiga, anak diibaratkan kertas kosong yang tidak memiliki kemampuan apapun. Dalam hal ini saya menganggap siswa-siswi saya terlahir tanpa isi dan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan apapun. Yang keempat, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif siswa. Saya lebih mengutamakan penguasaan pengetahuan dalam diri siswa daripada afektif dan psikomotor siswa, serta mengesampingkan dari pembentukan karakter dan budi pekerti siswa. Yang kelima, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak siswa yang tidak mencapai KKM. Saya menganggap ketika hasil belajar siswa banyak di bawah KKM, maka pembelajaran yang saya lakukan tidak berhasil. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Dengan adanya perbedaan, menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar siswa bisa digunakan untuk sumber belajar siswa. Dari segi perilaku, yang pertama saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua,
memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, maka guru akan mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Dengan melibatkan murid dalam pembelajaran akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar. Guru harus lebih kreatif agar murid dapat dituntun dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid saya sehingga menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak. Kemudian, tetap terbuka pada perkembangan zaman yang ada agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan anak. Adapun kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pendidikan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan menuntun kodrat anak menuju manusia merdeka. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Yang kelima, pendidikan pembentukan budi pekerti. Yang keenam, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Sekian dulu kesimpulan dan refleksi dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.